Kalau terhadap di counter oleh dari jaksa, artinya jaksa harus memiliki bukti apa yang paling kuat? ya nggak tahu. Yang untuk tentu kan ini pasti juga jaksa sudah memperoleh salinan permohonan PK ini tadi. Iya. Tentu mereka akan mempelajari juga, dia juga akan dapat tentu mengkopi juga, meminta sekarang mungkin nggak boleh lagi memfotokopi alat-alat bukti itu. Dia lihat bukti apa yang ada. Tentu kan harus di situ kan berhadap-hadapan untuk men-challenge di situ, bukan bermusuhan sebetulnya pihak. Iya. Itu adalah men-challenge bagaimana tegak hukum yang sebenarnya, mencari fakta siapa pelaku yang sebenarnya, jangan sampai salah orang, kan di situ. Nah, oleh karena itu walaupun mereka berseberangan meja, biasanya di situ hakim, sebelah kanan biasanya itu pemohon PK, sebelah kiri hakim, nanti juga itu bisa jaksa, mungkin berada pihak termohon ya. Itu bukan berarti bermusuhan, tidak. Sparring partner untuk mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum kita yang sudah juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Harus semua pihak melihat itu. Jadi landasan pola berpikir begitu, jangan ilahnya nggak saling tegur-menegur, nggak boleh begitu. Kita mari berkompetisi mencari silang sengketa pendapat, argumentasi untuk mencari wujud kebenaran yang sebenar itu yang mana. Harus di situ cara berpikir kita, sehingga nanti ditemukanlah yang sesungguhnya. Apakah memang ini kan Sakatata berhasil untuk membuktikan bahwa dia juga tidak. Tadi juga Bung Farhad mengatakan ini angin segar buat beliau menerima putusan dari Peggy. Mau diapakan nanti putusan pra peradilan, tentu akan diolah sedemikian rupa memperkuat argumentasi pihak Sakatata tentunya. Kita lihat saja, mudah-mudahan TV One juga menyiarkan juga masyarakat, biar ini pelajaran buat masyarakat. Kita nggak ada ingin membuka aib sesuatu. Kalau ada kekeliruan biasa, ini sifatnya kan manusia. Asal jangan sengaja aja. Kalau ada kelalaian itu bisa kita terima, tapi kalau sengaja itu mungkin lain persoalan, bukan ya? Nah, itu yang kita lihat nanti, biarlah hukum berjalan. Karena Indonesia dengan tegas kan negara hukum. Jadi hukumlah yang panglima, walaupun saat sekarang masih banyak yang bertanya apa hukum yang panglima atau politik. Ya, kita berharap tentu hukumlah yang panglima. Baik, saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa novum salah satunya tidak pernah terjadi penusukan. Kalau dulu memang kan berdasarkan hasil visum, tetapi novum baru akan menggambarkan bahwa tidak ada penusukan terhadap Eki. Nantinya akan seperti apa mungkin bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum? Ya, kami ya sebenarnya saya kasih bocoran lah tentang novum yang akan kita temukan nanti, yang kita ajukan. Di dalam persidangan kemarin itu saya melihat hakim itu tidak melakukan pemeriksaan setempat, hanya berdasarkan rekonstruksi saja, kemudian tidak membahas tentang bukti-bukti terutama tentang persesuaian antara keterangan ahli forensik dengan hasil. Karena di situ ada 2 kali pemeriksaan. Pertama di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Ya, memang kami melihat tidak ada luka-luka, keterangan luka-luka benda tajam di situ. Itu hanya peran dari benturan yang dari awalnya perkara ini kan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kami memiliki foto-foto di mana di tubuh Vina itu nggak ada luka selain ada daging di mur di separator yang ada kaitan di tembok tempat jatuhnya tersebut, benturan tersebut, sehingga sudah sesuai dengan keterangan ahli gitu. Kemudian pada baju-baju daripada Eki itu tidak ada luka-luka di perut tusukan seperti yang diceritakan dalam skenario cerita ini, sehingga kita perlu mengajukan bukti-bukti foto-foto ketika kejadian awal di TKP pemeriksaan lalu lintas tersebut. Nah, kemudian kami temukan juga putusan yang bertentangan, diantaranya peran dari Peggy yang sekarang dinyatakan bebas itu dalam pertimbangan majelis hakim seolah-olah Peggy ini adalah pelaku yang memperkosa, membunuh, menusuk samurai tersebut gitu. Sedangkan dalam 5 perkara terpidana lainnya Peggy ini bukan pemerkosa gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan menghadirkan saksi-saksi ahli, diantaranya beberapa orang
ahli atau mantan pejabat tinggi dari kepolisian, dokter ahli forensik, kemudian ahli pidana. Kita perbanyak di sini yang mereka sudah menyatakan siap untuk hadir dan menganggap ini satu peradilan yang mereka harus hadir sebagai orang yang memiliki ilmuwan sehingga terang menderang di masyarakat. Nah, dan kedua, ini baru pertama sekali saya melihat kejadian bahwa ada korban pembunuhan, ada saksi yang sembunyi gitu. Padahal justru masyarakat penasaran gitu. Bahkan yang ditampilkan itu adalah lawyer-lawyer yang kita anggap selama ini kan pengacara itu kan tidak mendampingi saksi. Walaupun ada saksi, tidak ada peran pengacara di pengadilan itu. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka ini dibully gitu, dibully, dipermalukan gitu. Padahal nanti kita dalami lagi ya Bang Farhad sudah, ya, usai jeda kami segera kembali ya. Kita akan dalami lagi nanti. Kita lanjutkan kalau dari Pak Arianto melihatnya untuk PK ini dinyatakan benar-benar berhasil begitu ya disidangkan ataupun dicermati kembali, peninjauan kembali ini. Artinya karena bukti-buktinya seperti apa? Ya, saya melihat gini ya. Itu tadi Pak Farhad ngomong gini ya bahwa ini kecelakaan biasa gitu. Jadi gonjang-ganjing ini adalah akibat daripada perbedaan pendapat yang masing-masing melihat sisinya masing-masing. Itu kan gitu. Nah, ini mana yang benar itu harus diuji di PK. Selama ini kan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini alibi gini, kemudian salah orang dan sebagainya, kan hanya muncul di publik. Itu harus dimunculkan di peradilan supaya bisa ditampung oleh hakim yang menilai itu tadi. PK itu kan sistemnya kan cuma suatu lapisan pengawasan apakah yang kinerja yang di bawahnya baik apa tidak. Nah, makanya itu menurut saya PK-nya sekarang tergantung daripada kegigihan daripada yang masing-masing ajuan PK itu menyampaikan apa yang terjadi ini dimasukkan di dalam PK-nya nanti. PK itu dan dibahas di pengadilan sehingga nanti hakim bisa memutus yang sebenarnya. Jangan dituntut lagi seperti tadi itu. Hakim tidak mempertimbangkan ini, mosok luka tusuk nggak dilihat, ini beda. Kira-kira itulah. Jadi mudah-mudahan PK ini jalan dan bisa menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Terakhir Pak Akyar, terkait PK ini tadi dikatakan juga kuasa hukum kan sempat mengatakan bahwa penusukannya berbeda dengan hasil otopsi dan lain sebagainya. Ya, itulah yang nanti kita lihat setelah dilakukan pembuktian, tentu kita bisa memprediksi lah kira-kira kemana arahnya itu nanti. Sama-sama kita menunggu, ungkap peristiwa apa adanya, keluarkan semua alat bukti sehingga hukum itu betul-betul tegak. Jadi jangan sampai orang yang nggak bersalah dihukum, jangan juga membebaskan orang yang bersalah. Fiat justisia ruat kulum. Walaupun esok hari langit akan runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Baik. Kita berharap memang kasus Vina ini bisa dapat terungkap begitu ya, dan kita juga akan memantau terus bagaimana perkembangan nantinya dari PK yang diajukan oleh terpidana kasus pidana juga. Oke, terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto, Pak Akyar, Mas Reza juga Bang Farhad. Kita sebelum mengakhiri perjumpaan di program Apa Kabar Indonesia Pagi, kita terlebih dahulu menyapa Ana Tealita yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Ana, apa yang menjadi headline nantinya? Ya, selamat pagi Sira dan juga Rati dan juga pemirsa. Kepolisian masih terus berusaha untuk mengungkap motif apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembakaran rumah seorang wartawan dan juga keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kita akan dalami bersama dengan pihak kepolisian sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Ana Tealita, selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.